Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Adel. Seperti biasa guys, aku selalu doakan kalian yang terbaik ya. Sekali lagi terima kasih subscribe-nya yang udah subscribe, yang belum tolong subscribe ya guys ya, like-nya, komennya. Jangan pelit-pelit. Nanti dapat pahala. Oke guys, malam hari ini aku akan menceritakan satu buah kisah gitu ya. Kisah dimana dulu aku mempunyai seorang teman, dan temanku itu adalah salah satu keluarga dari orang yang akan aku ceritakan kisahnya ini gitu ya guys ya. Oke, singkat cerita guys ya, nggak pakai lama-lama lagi gitu. Temen aku ini punya tetangga adalah seorang keluarga yang tidak mampu gitu. Dan dia mempunyai satu orang anak laki-laki gitu guys. Satu anak laki-laki ini dia tuh dari kecil dia ingin sekali dia pesantren gitu kan. Kalian tahu kalau pesantren itu butuh biaya yang sangat lumayan gitu, lumayan banyak kayak gitu ya guys ya. Akhirnya dengan susah payah bapaknya ini menjual ada sedikit lahan tanah untuk memberangkatkan anaknya ke tempat pesantren gitu. Nah ketika itu guys, dengan si anak ini diberangkatkan, si ibu dengan doa seorang ibu agar anak ini bisa menjadi anak yang soleh dan bisa berguna bagi keluarga dan Indonesia gitu ya, pada yang lainnya gitu, berguna. Singkat cerita guys, si anak bertahun-tahun gitu sudah sampai besar dia di sana, dan si ibu terus bekerja keras gitu, dan si bapaknya sepertinya ini sudah tidak mampu lagi membiayainya gitu, karena semakin terus gitu, semakin biaya semakin tinggi gitu kan. Karena dia ingin banget anaknya ini, dan dia juga malu gitu ya, anaknya tuh nanggung banget kalau berhenti gitu, terus pulang dengan kondisi yang belum lulus selesai gitu ya guys ya. Nah setelah itu si bapak ini diam-diam dia pergi ke satu tempat gitu dengan temannya, dan dia pun disuruh sama temannya gitu, maksudnya dia minta info temannya ke salah satu gunung gitu. Sampai di sana singkat cerita bapaknya ini punya niat untuk melakukan pesugihan gitu, memuja setan gitu ya guys ya. Dan setelah itu guys, singkat cerita dia lolos gitu ya. Lolos tuh dengan yang menumbalkan anak dari kakaknya istrinya gitu. Istrinya nggak tahu gitu. Terus dia pulang, anak kakak istrinya tuh meninggal gitu guys. Setelah sekian hari dia pulang gitu guys ya, terus dia membawa uang gitu, dan setelah itu dia bercerita istrinya kalau anak kakaknya meninggal, dan spontan dong, seenggaknya bapaknya udah tahu gitu, dia cuma pura-pura kaget aja gitu ya. Oh gitu ya, ya udah. Nah akhirnya dikasihlah bantuan tuh kakaknya yang anaknya meninggal, yang anaknya dijadikan tumbal oleh bapaknya, suaminya itu. Setelah itu guys, singkat cerita waktu berjalan terus setepat pada akhirnya si anak ini sudah besar dan waktunya pulang, dan harta yang dimiliki bapaknya lambat laun semakin bertambah dan sangat banyak perubahan. Dan ketika anaknya pulang itu si bapaknya itu menyambut dengan senang hati, tetapi anaknya terbengong-bengong gitu guys melihat kondisi rumahnya yang sangat megah mewah gitu kan. Nah akhirnya dia belum sempat berpikir apa-apa, dan ketika dia satu malam di situ, si bapak itu sudah tidak ada gitu di rumahnya, dan dia mulai mengaji sholat gitu. Dengan dia mengaji sholat, rumah itu seperti bergoyang guys, seperti gempa gitu kan. Dan si ibunya itu juga
eh, sepertinya dia sudah memahami gitu kan, cuman dia tidak menceritakan ke anaknya. Dan ibunya makin hari makin sakit-sakitan, dan anak ini mulai bertanya dan berpikir dalam hati, kenapa setiap saya sholat ngaji selalu ada guncangan di rumah ini gitu, dan dia tidak pernah melihat bapaknya. Singkat cerita, lambat laun dia sedang berpikir dan mencari, si ibu meninggal guys. Si ibu ini meninggal, terus meninggal, semua panik, keluarga juga bingung gitu kan. Akhirnya tinggallah sendiri anaknya ini di rumahnya. Cuman dia melihat guys, pada saat di pemakaman itu dia seperti melihat kayak ada kejanggalan gitu meninggalnya. Cuman si anak ini sedang mencari tahu. Nah, setelah selang berapa hari, si anak ini seperti bermimpi gitu. Ibunya itu meminta tolong kepadanya gitu. Akhirnya esok harinya dia bercerita dengan Pak RT dan warga, dan dia di makam dia mendengar ibunya menangis gitu ya guys, minta tolong. Dan dia minta izin sama RT semuanya untuk menggali makamnya. Ketika digali makamnya malam itu juga mayatnya diangkat gitu kan, diangkat dan digeletakin depan dia. Dan dia tuh itulah gunanya anak laki-laki yang dicita-citakan ibunya adalah berguna buat keluarganya. Jadi dia seperti dia berdoa, membacakan ayat-ayat dia, tanpa dia sadari dia berada terus terbang ke alam jin itu. Dan dia melihat ibunya guys sedang dicambuk jadi budak gitu kan. Nah, di situ dia paham bahwa ternyata ibunya adalah tumbal dari kejahatan orang yang memuja setan. Dan dia berpikir pasti ini ayahnya. Akhirnya si anak itu berkata kepada jinnya, wahai jin, kamu akan dapat 2 tumbal jika kamu mengalahkan saya gitu, dengan doa-doa dan izin Allah. Tapi ketika aku kalah, ketika aku menang, aku akan membawa ibuku kembali gitu. Aku nggak ngerti guys ya, ini sebenarnya bukan cerita yang yang aku dengar baru gitu, udah cukup lama. Ternyata memang ada gitu guys ya. Dan saat itu juga si anak itu mengaji, akhirnya si jin itu kebakar, panas, dan dia mengaku kalah, dan ibunya dikembalikan. Sontak ibu langsung di dalam kafan itu masih utuh guys, cuma berapa hari aja gitu dia dikubur. Dan dia tuh dengan izin Allah, apa yang nggak mungkin di dunia ini bener juga gitu. Sampai teman aku itu ngeliat tetangganya seperti itu terheran-heran gitu, gempar lah di daerah itu gitu ya guys ya. Akhirnya ibunya bangun. Setelah ibunya bangun, yang nggak habis pikir dibawa pulang. Akhirnya yang nggak habis pikir, semenjak ibunya meninggal atau apa, ayah tidak pernah pulang. Dan tepat pada si ibu itu sudah di rumah, dia bercerita semuanya, dan menangislah anak itu. Dan dia memeluk ibunya gitu. Dia akan berusaha sekuat tenaga gitu untuk mengembalikan semuanya jadi lebih baik. Dan malam-malam diketok-ketok pintu, tok gitu kan. Akhirnya rumah itu guys sebenarnya udah di ngajiin apa-apa, jadi tidak ada guncangan gitu, karena jin itu udah kalah gitu kan. Nah, malam itu ketok pintu, dibuka sama anaknya. Terus dia langsung melihat bapaknya. Dia kan langsung bilang, ya Allah ayah gitu kan. Pas begitu ayahnya dengan lusuh, dengan yang compang-camping, dengan yang tercabik-cabik gitu kan ya. Ternyata ayahnya juga itu lebih akan ditumbalkan lagi gitu ya guys ya. Tiba-tiba pada saat dia ngetok pintu, dia lihat ayahnya gitu. Tiba-tiba pas anaknya mau peluk gitu guys ya, peluk dia, ayahnya kayak ada yang tarik dari belakang. Belum puas sampai di situ guys jinnya, terus berusaha untuk mencari tumbal terakhirnya, yaitu ayahnya. Akhirnya si anak ini tidak boleh ikut campur dalam hal ayahnya dan dia gitu guys. Ibunya boleh tapi ayahnya tidak. Mau tidak mau guys, si anak sudah berusaha, dia melawan dengan sekuat tenaga dengan bacakan doa-doa gitu ya, tapi tidak bisa guys, karena itu kesalahan ayahnya gitu kan. Akhirnya mereka menangis berdua guys, kehilangan ayahnya. Buat apalah harta segini, rumah mewah ini, kalau ayahnya harus meninggalkan mereka gitu ya guys ya.
Setelah itu guys, mereka terus mencari terus di mana ayahnya dikuburkan atau dibawa. Ternyata di saat anaknya sholat mengaji, dia menemukan ayahnya di alam yang lain gitu. Dia ingin sekali mencoba seperti ibunya, membuat perjanjian, tapi tidak tertembus guys oleh anaknya gitu. Entah itu ilmu anaknya ya, ilmu jin yang udah tingkat tinggi atau takut gitu, takut si anak itu menang, nggak tahu. Akhirnya setelah itu si anak dan si ibu sudah mengikhlaskan gitu kan ya guys ya. Akhirnya mereka hidup seperti biasa normal, dan mereka berjualan untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Oke guys, itu aja cerita aku. Terima kasih ya buat semuanya yang udah dengerin. Semoga kalian terhibur. Buat teman-teman, makasih like-nya, komennya ya, subscribe-nya ya. Semoga kalian tidak seperti orang-orang yang mencari harta itu dengan instan guys ya. Semoga kalian juga jangan terus di zaman sekarang masih ada loh guys, masih ada yang seperti itu, instan tapi tidak tahu resikonya sangat berbahaya, menyekutukan Tuhan gitu ya guys ya. Oke, thank you for watching. Sehat selalu, banyak rezeki dilimpahkan ya Allah gitu kan ya. Biar kalian dilindungi Allah juga dan selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.